Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi bab 7 yaitu tentang pengembangan sistem. Berikut adalah nama anggota kelompok kami yang terdiri dari 8 orang. Ada saya sendiri, Herawati Jenal, kemudian ada Mega Mulia Ramadhani, ada Dina, ada Indah Khairunisa, ada Meta Soledia Gloria Berginting, kemudian ada Serina, ada Naila Imatus Syariah, dan Ega Ainur Hasanah. Kita masuk ke materi pertama yaitu pendekatan sistem. Pencarian asal-muasal proses pemecahan masalah secara sistematis mengarah pada John Dewey. Di mana John Dewey ini merupakan seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University tahun 1910. Ada 3 seri pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Pertama, yaitu mengenali kontroversi. Dan kedua, mempertimbangkan berbagai alternatif pendapat. Dan yang ketiga, membuat penilaian. Kemudian materi selanjutnya dilanjutkan oleh Serina. Silakan. Prototype. Jenis-jenis prototype. Yang pertama ada prototype evolusioner dan yang kedua prototype persyaratan. Nah, prototype evolusioner yaitu terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Jadi, satu prototype akan menjadi sistem aktual. Prototipe persyaratan dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu menggunakan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Prototyping. Prototype adalah salah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna, bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses prototype ini disebut prototyping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega. Persilahkan. Kemudian pengembangan prototipe evolusioner. Next. Ada 3 langkah dalam pembuatan suatu prototipe evolusioner. 1. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Pengembangan mewawancarai pengguna untuk mendapatkan ide mengenai apa yang diminta dari sistem. Yang kedua, membuat satu prototipe. Pengembangan mempergunakan satu alat prototyping untuk pengembangan mempergunakan satu alat prototyping atau lebih untuk membuat prototipe. Ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Pengembangan mendemonstrasikan prototipe kepada para pengguna untuk mengetahui apakah telah memberikan hasil yang memuaskan. Langkah-langkah yang terlibat dalam pembuatan sebuah tipe prototipe persyaratan. Yang pertama ada membuat kode sistem yang baru. Pengembangan menggunakan prototipe sebagai dasar untuk mengkode sistem baru. Yang kedua, menguji sistem baru. Pengembangan menguji sistem. Yang ketiga, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima. Penggunaan memberitahukan kepada pengembang apakah sistem dapat diterima. Keempat, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Daya tarik prototyping, yaitu membaiknya komunikasi antara pengembang dari pengguna. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembangan dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Yang terakhir ada implementasikan menjadi jauh lebih mudah terasa pengguna tahu apa yang diharapkan.
Potensi kesulitan dari prototyping, yaitu yang pertama ada terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Yang terakhir ada antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping terlalu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Pengembangan aplikasi lebih cepat, yaitu satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping, yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas adalah RAD. Istilah RAD dari Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat, diperkenalkan oleh konsultan komputer dan penulis James Martin. RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Rekayasa informasi atau Information Engineering (IE) adalah nama yang diberikan Martin kepada seluruh pendekatan pengembangan sistemnya yang ia perlakukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Oke, selanjutnya itu unsur-unsur penting RAD. Unsur-unsur penting RAD ada yang pertama manajemen, kedua orang, tiga metodologi, dan yang terakhir alat-alat. Manajemen, khususnya manajemen puncak, hendaknya menjadi penguji coba yang suka melakukan hal-hal dengan cara baru. Orang, RAD menyadari adanya efisiensi melalui penggunaan tim-tim khusus. Metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD. Dan yang terakhir yaitu alat-alat. Alat-alat RAD terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat rekayasa peranti lunak. Pengembangan berfase. Satu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dengan mengambil fitur-fitur yang terbaik dari masing-masing metodologi. Tahap pengembangan berfase adalah 5. Yang pertama, investigasi awal. Kedua, pemodelan proses. Ketiga, proses. Keempat, arus data. Dan yang terakhir, penyimpanan data. Investigasi awal. Menganalisis dengan tujuan untuk mempelajari tentang organisasi dengan masalah sistemnya, mendefinisikan tujuan, hambatan, risiko, dan ruang lingkup sistem baru. Pemodelan proses. Modelan proses pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur. Diagram ini mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan program. Istilah terminator seringkali dipergunakan untuk menyatakan unsur-unsur lingkungan, karena menunjukkan titik-titik di mana sistem berakhir. Suatu terminator dapat berupa, yang pertama orang, seperti seorang manajer yang menerima laporan dari sistem. Yang kedua, organisasi, seperti departemen lain dalam perusahaan atau perusahaan lain. Dan yang terakhir yaitu sistem lain yang memiliki antarmuka dengan sistem. 3. Proses. Proses adalah sesuatu yang mengubah input menjadi output. Proses dapat digambarkan dengan sebuah lingkaran, sebuah persegi panjang horizontal, atau sebuah persegi panjang tegak bersudut melingkar. Masing-masing simbol proses diidentifikasikan dengan sebuah label. Yang keempat ada arus data. Arus data terdiri atas sekumpulan unsur-unsur data yang berhubungan secara logis atau mulai dari satu unsur data tunggal hingga satu file atau lebih, yang bergerak dari satu titik atau proses ke titik atau proses lain. Simbol panah digunakan untuk menggambarkan arus ini dan dapat digambar dengan menggunakan garis lurus maupun melingkar. Yang kelima, penyimpanan data. Ketika kita perlu
perlu menyimpan data karena suatu alasan tertentu, terminologi DFD. Selanjutnya ada pelanggan. Yang pertama membuka surat pesanan penjualan, yang kedua memasukkan data pesanan penjualan yang dimasukkan, lalu ke file formulir pesanan penjualan. Yang ketiga ada menyortir pesanan-pesanan penjualan, data pesanan penjualan yang telah yang keempat menghitung penjualan komisi, lalu ke manajer. Next. Lalu ada pelanggan mengirimkan surat, lalu ke sistem komisi penjualan, laporan komisi penjualan, lalu ke manajer penjualan. Sistem primer adalah sebuah program komputer dan sistem sekunder adalah orang yang berinteraksi dengan program komputer. Dialog biasanya terdiri atas tindakan-tindakan yang diambil oleh para partisipan, seperti yang dilakukan oleh seorang operator entry data dan sistem komputer. Sistem memverifikasi kata sandi atau menolak entry. Operasi entry data memasukkan data pesanan penjualan ke dalam stasiun kerja. Data pesanan meliputi nomor pelanggan, nomor barang, dan jumlah barang. Program entry pesanan mengakses file induk untuk memverifikasi keakuratan. Ada nomor pelanggan dan nomor barang. Ketika nomor tidak dapat diverifikasi dengan benar, program akan menampilkan satu pesan kesalahan dan meminta operator memasukkan ulang informasi. Next. Nah, kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan? Diagram arus data dan kasus penggunaan seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. DVD mengilustrasikan suatu tinjauan atas pemrosesan, dan kasus penggunaan memberikan detailnya. Biasanya dibutuhkan beberapa kasus penggunaan untuk mendukung satu diagram angka 0. Steering Comet System ini menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Yang kedua, melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. Dan yang terakhir, menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Terdapat kepemimpinan proyek. Steering Comet System Information Management jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan. Tanggung jawab jatuh ke tangan tim proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Satu tim dapat memiliki anggota hingga selusin yang terdiri atas gabungan beberapa orang pengguna, spesialis informasi, dan mungkin auditor internal. Auditor akan memastikan bahwa desain sistem telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu dilihat dari segi keakuratan, pengendalian, keamanan, dan auditabilitas. Input pengestimasian biaya. Sebuah work breakdown struktur mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Kebutuhan sumber daya atau resource requirement mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Yang pertama, tarif sumber daya atau resource rates adalah biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Yang kedua, estimasi durasi aktivitas atau activity duration estimates. Menyebutkan periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Dan yang terakhir, informasi historis atau historical information. Terdiri atas file-file dari data proyek masa lalu, basis data pengestimasian biaya komersial, dan
pengetahuan tim proyek. Selanjutnya ada alat-alat dan teknik estimasi biaya. Estimasi analogis estimating menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Teknik ini digunakan ketika hanya terdapat sedikit informasi lain yang tersedia. Estimasi dari bawah ke atas, bottom up estimating, dimulai dengan detail seperti aktivitas di dalam grafik Gantt, lalu mengalihkannya dengan data biaya, seperti tarif per jam untuk karyawan, untuk menghasilkan estimasi biaya proyek. Alat-alat terkomputerisasi, computerized tools, dapat digunakan secara terpisah atau untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Satu sumber sebagai alat-alat terkomputerisasi adalah, tolong next. Komponen-komponen proses estimasi biaya ada input, work breakdown, struktur, kemudian ada alat dan tekniknya yaitu estimasi analogis, kemudian outputnya estimasi biaya. Yang kedua, kebutuhan sumber daya, alat dan teknik estimasi dari bawah ke atas, kemudian outputnya detail-detail pendukung. Kemudian ketiga, daya tarik sumber daya, alat dan teknik, alat-alat terkomputerisasi, kemudian outputnya rencana manajemen biaya. Inputnya ada yang estimasi durasi aktivitas informasi historis. Selanjutnya, kemudian kelompok kami mengambil kesimpulan dari materi yang kami jelaskan, yaitu pendekatan sistem terdiri dari 3 fase, yaitu persiapan, definisi, dan solusi. Dan kedua, pendekatan SDLC terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Kemudian yang terakhir ada data input digunakan tidak hanya dalam bentuk estimasi, melainkan juga detail-detail pendukung seperti bagaimana asumsi dilakukan. Asumsi-asumsi dan varians biaya akan dikelola setelah proyek dijalankan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja sekian dari kelompok kami. Terima kasih.